Hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Ini ada cangkir, tapi nggak ada kopinya. Karena banyak orang ini kenal saya. Kalau Pak Prabowo dikasih kopi, ceramahnya 3 jam. Kelemahan kita adalah satu di antara pemimpin-pemimpinnya adalah masalah cinta tanah air. Cinta tanah air bagi sebagian besar saya kira dari rakyat kita adalah cinta tanah air di mulut. Teriak cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut. Begitu dia diberi kesempatan, dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini, cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi, Anda ikut curi uang rakyat, Anda ikut markup, Anda ikut manipulasi. Ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita nanti akan sirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Masa depan kita, masa depan bangsa akan tergantung dalam kemampuan bangsa kita untuk menguasai teknologi. Teknologi bukan hanya barang, bukan hanya beli teknologi, harus bisa menguasai, menciptakan dan menjalankan teknologi itu. Untuk itu kita butuh awaknya. Karena itu kita butuh anak-anak muda yang nanti akan menguasai teknologi. Yang paling penting tadi itu adalah MIPA. MIPA menjadi dasar dari semua. Dari semua masa depan kita akan tergantung kepada MIPA. Matematik, fisika, kimia, biologi. Menghadapi virus pandemi, kita butuh ahli-ahli biologi. Menghadapi nanti krisis pangan dunia, kita butuh ahli-ahli biologi. Ya teman-teman, Prabowo Subianto dinyatakan KPU menang di Pilpres tahun 2024 ini bersama dengan putra Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dia adalah paslon nomor urut 2 dan mereka memenangkan Pilpres tahun 2024 ini dengan suara 58% lebih, dengan total suara 96 juta lebih suara. Nah teman-teman, dengan adanya kemenangan yang telah diumumkan oleh KPU di Pilpres tahun 2024 ini pada tanggal 20 Maret kemarin, maka pihak
01 dan 03, yaitu atau kubu 01 dan kubu 03, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar bersama dengan Mahfud MD dan juga Ganjar Pranowo ingin menggugat hasil atau keputusan pemilu itu yang telah diumumkan oleh KPU, karena mereka menginginkan supaya pemilu tahun 2024 ini akan diulang kembali. Ya, mereka tidak terima dengan hasil keputusan yang telah diputuskan oleh KPU dengan suara Prabowo Gibran mencapai 96 juta lebih, di mana Indonesia memiliki 38 provinsi di seluruh Indonesia dan 36 provinsi yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran, sedangkan 2 provinsi dimenangkan oleh Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Mahfud dinyatakan tidak menang atau semua provinsi kalah total. Bahkan di Jawa Tengah pun yang merupakan basis pendukung dari PDI Perjuangan, ya, mereka kalah total di situ. Sehingga dengan hal itu mereka tidak terima. Artinya bahwa kubu 01 dan 02 ini akan menggugat hasil pemilu ini di Mahkamah Konstitusi. Ya, tujuan mereka menggugat hal ini yaitu untuk membongkar dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan oleh paslon tertentu, ya, untuk memenangkan diri, yaitu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Nah, sehingga mereka menggugat hal itu di Mahkamah Konstitusi, dan tujuan mereka yang lain yaitu untuk mengevaluasi hasil pemilu tahun 2024 ini. Nah, bagaimana dengan gugatan itu? Apakah itu nanti akan diterima di Mahkamah Konstitusi atau tidak? Nah, tentu kita terus memantau melihat perkembangan ini, ya, gugatan-gugatan yang dilakukan oleh kubu 01 dan 02, sehingga kita bisa mengetahui Pilpres tahun 2024 ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, teman-teman, tentu apa yang dilakukan oleh kubu 02 adalah untuk membela diri. Ya, ada tim kuasa hukum, ya, para pengacara kondang yang membela Prabowo Gibran di pemilu tahun 2024 ini. Ya, ada 2 sosok pengacara yang sangat terkenal, yaitu Hotman Paris dan juga Otto Hasibuan, ya. Dan ini mereka membela Prabowo Gibran bahwa apa yang mereka atau Prabowo Gibran dapatkan di Pilpres tahun 2024 ini adalah suara yang murni, suara yang sah. Nah, teman-teman, kita tahu juga bagaimana dengan Presiden Joko Widodo. Ya, pasti dia mendukung Prabowo Gibran di pemilu tahun 2024 ini, dan juga pasti tidak akan setuju dengan gugatan-gugatan yang dilakukan oleh kubu 01 dan kubu 03. Nah, teman-teman, ya, kita tahu bersama bahwa Presiden Joko Widodo merupakan, ya, kader dari PDI Perjuangan. Nah, sedangkan PDI Perjuangan, ya, menggugat hasil pemilu ini, dan bukan hanya menggugat, maka malah mereka membawanya ke DPR, yaitu mereka membawa ke hak angket, ya, sehingga di situ nanti membuktikan apakah Pilpres tahun 2024 ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan benar. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan juga oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selaku pemenang Pilpres yang telah diumumkan oleh KPU, yaitu dengan merangkul para tokoh-tokoh nasional, merangkul para ketua partai. Salah satu yang dilakukannya adalah mengunjungi, ya, beberapa waktu lalu dia mengunjungi ketua Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh.
dan kita melihat bagaimana interaksi antara satu dengan yang lain, dan juga bagaimana sambutan yang dilakukan oleh Surya Paloh kepada Prabowo Subianto. Ya, walaupun langkah politik mereka berbeda di tahun 2024 ini, tetapi oleh karena sudah diumumkan oleh KPU bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran, maka Surya Paloh itu mengakui kemenangan itu dan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Bahkan ya, Surya Paloh mengatakan bahwa sahabatnya sudah jadi presiden, dan ini membuktikan bahwa Surya Paloh yang akan berada di pemerintahan nantinya Prabowo Gibran ketika Prabowo Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, teman-teman, tentu apalagi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk mengurangi dugaan kecurangan atau untuk meminimalisir tentang gugatan yang dilakukan oleh kubu pihak lawan, yaitu dengan ada isu di mana dia ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Dia membangun komunikasi yang baik, dan dengan tujuannya adalah untuk supaya sama-sama nantinya ketika sudah dilantik pada bulan Oktober, ya, bersama-sama membangun negeri ini, karena Ibu Megawati sangat banyak pengalamannya, dan juga tentu masukan-masukan dari Ibu Megawati sangat diperlukan oleh Prabowo Subianto. Nah, apa respon dari Ibu Megawati tentang pertemuannya dengan Prabowo Subianto? Yaitu melalui Sekjen PDIP, yaitu Hasto Kristianto, mengatakan bahwa tidak masalah ketika Prabowo ingin bertemu dengan Megawati, pasti Ibu Megawati pasti menerima Prabowo Subianto. Akan tetapi ya, mereka juga tetap menyuarakan tentang pengkhianatan tentang konstitusi, pengkhianatan ya kepada demokrasi. Nah, itu yang disampaikan oleh Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Ya, mereka menilai bahwa apakah nantinya bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran ketika nanti hak angket atau gugatan yang dibuat di Mahkamah Konstitusi tidak membuktikan kesalahan yang sebenarnya kepada Prabowo Gibran, sehingga Prabowo Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, dan itu memberikan satu pandangan kepada mereka apakah mereka nantinya bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini tentang Pilpres tahun 2024 ini. Sampai jumpa di video berikutnya.